Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang langkah menulis naskah sederhana. Semua cerita berasal dari ide atau kegelisahan kita dan kejadian yang tidak kita duga sama sekali. Untuk membantu kegelisahan kalian, maka tanyalah kepada dirimu sendiri. Pengalaman apa yang pernah kamu alami? Menyakitkan atau menyenangkan? Lalu, hal apa saja yang beberapa hari ini mengganggu kamu? Dan apa saja yang membuatmu sedih atau bahagia? Dari bahasan tadi, kamu akan mendapat ide atau kegelisahan yang akan diubah menjadi premis. Lalu, apakah itu premis? Langsung saja kita ke pembahasannya. Premis adalah intisari dalam satu kalimat. Jika kita bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana, dapat dimengerti, dan dipahami oleh orang lain. Ada yang berpendapat bahwa premis dalam satu kalimat saja, atau dengan satu kalimat menggunakan kalimat hubung, dan, atau, maka, tetapi, dan lain-lain. Premis mempunyai rumus. Premis sama dengan karakter utama ditambah tujuan ditambah halangan. Jadi nggak cuma matematika aja yang punya rumus. Contoh premisnya seperti film The Fault in Our Stars. Film ini mengisahkan seorang perempuan pasien kanker yang jatuh cinta dengan laki-laki yang juga pasien kanker. Kemudian mereka harus merayakan cinta mereka seolah-olah hari ini adalah hari terakhir mereka masing-masing. Yang kedua ada Laskar Pelangi. Film ini berkisahkan seorang anak di daerah terpencil yang ingin bersekolah, namun harus berbenturan dengan keterbatasannya. Dan yang terakhir yaitu Malam Minggu Miko, episode pembacaan puisi Sylvia, yaitu seorang pria yang ingin membuat gebetannya terkagum di acara lomba baca puisi. Namun tanpa sengaja pembantunya menjadi bintang di acara tersebut. Dan masih banyak lagi contoh premis lainnya. Sekarang yakin kan, ternyata premis itu mudah dibuat. Imajinasi kita dibutuhkan di sini. Menulis naskah memang agak membingungkan karena kita harus mengerti dan memahami plot atau alur cerita, struktur dramatik, penokohan, setting peristiwa, dan lain-lain. Tapi kita pasti akan bisa asal mau belajar dengan sungguh-sungguh. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai plot atau alur cerita, yaitu peristiwa satu dan lainnya yang terjadi disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan mencapai efek yang dirasakan penonton. Plot juga adalah gerak laku lahir dan batin pelakon dalam cerita. Setiap peristiwa, gerak dan lakunya berdasarkan hukum sebab akibat. Plot tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, tetapi juga yang paling penting adalah mengapa hal itu terjadi. Plot dibagi dua, yaitu plot linear dan plot non-linear. Plot linear berupa peristiwa-peristiwa yang disusun berurutan berdasarkan waktu. Sedangkan non-linear, peristiwa yang disusun secara tidak berurutan. Selanjutnya, sinopsis. Sinopsis merupakan penceritaan. Secara literatur, memuat semua penjelasan data serta informasi cerita. Yang memuat cerita, hambatan yang dihadapi, dan bagaimana cara menanggulanginya, karakter pelakon, karakter tempat dan waktu kejadian terjadi, dan inti pembicaraan. Sinopsis merupakan pengembangan dari basic story yang menjelaskan rangkuman cerita yang memuat lapisan dalam dan lapisan luar pelakon, dan rangkuman rangkaian peristiwa atau adegan. Nah, basic story itu apa sih? Basic story adalah garis besar cerita yang di dalamnya terdapat
latar dan periode waktu cerita terjadi, penokohan, apa permasalahan yang dihadapinya atau disebut konflik, dan yang terakhir, klimaks dan anti klimaks. Paham kan pembahasan tadi? Sekarang kita membahas treatment. Treatment adalah kerangka skenario yang dikembangkan dari sinopsis dengan penjelasan yang lebih mendetail. Contoh pertama adalah scene 1, eksterior atau menunjukkan tempat pengambilan gambar di luar ruangan, bertempat di warung kopi di siang hari. Yang berperan dalam scene ini adalah Bram dan Raka. Isinya adalah Raka menepuk pundak Bram yang sedang fokus melihat buku anatomi tubuh. Ia mulai meletakkan tas dan mulai melepaskan satu kancing kemeja yang dirasakan sangat mengganggu dan membuat siang hari bertambah panas. Bram tetap fokus pada bukunya, sementara Raka juga sibuk mengipas badannya yang kepanasan. Contoh kedua yaitu scene 2, interior atau menunjukkan tempat pengambilan gambar di dalam ruangan, bertempat di kamar di malam hari. Yang berperan dalam scene ini adalah Mami dan Bram. Isinya adalah di dalam kamar, Mami segera mendekat ke Bram. Ia merapikan kamar yang sejak beberapa minggu ini jarang dirapikan oleh Bram. Sementara Bram memeluk guling kesayangannya karena lelah latihan persiapan lomba. Mami berusaha untuk tidak mengagetkan kehadirannya karena Bram sepertinya mulai tertidur. Dan yang terakhir adalah struktur dramatik. Ada yang menyebutnya dengan struktur 3 babak. Contohnya yang pertama yaitu Act 1 introduksi, Act 2 aksi, dan Act 3 konklusi. Yang kedua ada babak 1 yaitu awal, babak 2 yaitu tengah, dan babak 3 yaitu akhir. Dan yang ketiga digambarkan bentuk segitiga kayak ini. Dari awal atau eksposisi lalu naik ke tengah atau konfrontasi hingga mencapai titik puncaknya, masuklah ke bagian akhir atau resolusi sebuah cerita. Kalau kalian ingin belajar lagi secara jelas di sekolah perfilman, nantinya akan panjang sekali penjabarannya. Oke, sekarang kita ulas sedikit penjelasan fiksi dan non-fiksi. Menurut KBBI, fiksi adalah cerita rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan seperti roman, novel, dan sebagainya. Buku fiksi adalah buku tentang cerita yang tidak terjadi, karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi, bukan sejarah atau fakta. Penciptaan cerita fiksi ini bertujuan untuk menghibur pembaca. Contohnya adalah novel, cerpen, hikayat, komik, dongeng, dan lain-lain. Sedangkan non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan tentang karya sastra, karangan, dan sebagainya. Buku-buku non-fiksi biasanya tentang fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contohnya kamus, buku masak, buku teks untuk belajar di sekolah, atau biografi. Teman-teman, lumbung padi ibarat otak kita. Semakin diisi oleh ilmu, maka semakin bijaksana kita menggunakannya dalam hidup. Sekian pembahasan untuk kali ini. Semoga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira materi apa lagi yang ingin dibahas? Komen di kolom komentar. Like materi ini jika kalian suka, subscribe untuk mendukung channel ini, dan share video ini ke teman-temanmu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.